Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa ketemu di webinar malam ini dalam keadaan sehat semua ya. Ini semoga sehat semuanya teman-teman ya. Dan tema malam hari ini tentang Shopee Ads, terutama berkaitan dengan strateginya untuk menyambut Ramadan tinggal, ya Allah, tinggal beberapa hari lagi nih. Ya, seminggu mungkin ya, 7 harian ya. Nggak berasa udah Ramadan lagi dan tadi secara umum bisnis akan naik trafiknya karena orang megang duit ya THR terus mau merayakan dengan maksimal sehingga bawaannya pengen belanja. Nah ini gimana strateginya supaya iklannya Shopee Ads lebih nampol. Nah hari ini dengan Mas Mahdi dari Autopreneur yang merupakan partner eh, materi di Creatify ya. Ada workshop namanya IJAB, bukan ijab kabul ya. Ijab tuh iklan jos anti boncos. Wah, mantap dia. Itu kami sudah kerjasama berapa kali ya, lupa. 8 atau berapa batch gitu ya. Dan yang terdekat besok tuh di Jakarta, teman-teman. Jogja udah kemarin soalnya. Jogja sudah beberapa hari yang lalu. Nah, ini yang terdekat di Jakarta. Minggu besok ini, tanggal 11. 11. Berapa? 15 ya. Minggu lah pokoknya hari Minggu besok. Ya, tanggal 15 di Jakarta. Nah, jadi makanya kayaknya nggak ada yang orang Jakarta. Ada tadi ya, sore ada. Ada Mas Triana Jakarta tadi. Dan tenang nanti, insya Allah habis Lebaran kita akan ada roadshow, roadshow ya. Keliling, keliling Jawa. Ya, dan ada permintaan di luar Jawa tapi ya belum. Tapi kita lebih ke Jawa dulu nanti lihat-lihat. Nah, ya, nanti Jogja, Jakarta, Bandung, Surabaya gitu-gitu. Jadi stay tune aja nanti di Creatify ya, di grup atau di WA. Oke, ini aku masuk ya, Mas. Sehari-hari hilang. Sehari-hari. Oke, Ya, oke, oke. saya nggak pakai video dulu. Nah, langsung aja ya tadi biar udah malam juga. Kita sambut aja Mas Mahdi. Monggo Mas Mahdi untuk waktu dan seterusnya saya serahkan. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Tak share screen dulu, Mas. Memang suaranya agak kecil Mas. Kalau di saya ya, coba teman-teman kasih Teman-teman, feedback. suaranya kenceng nggak ya? Kenceng nggak, teman-teman? Coba aku pengen denger. Kurang, agak kecil ya? Kecil ya? Cek. Bentar. Gini, gimana, teman-teman? Udah kenceng? Kecil belum kurang kenceng. Cek. Cek. 1, 2, 3. Cek. Dicoba. Cek. Cek 1, 2, 3 mikrofon. Cek 1, 2, 3. Nah, ini empuk nih. Kayak enggak masuk. Oke, udah suara. Nah, udah. Oke, aman ya suaranya ya. Oke. Tak share screen dulu kok gitu. Oke, bisa di apa jenenge Mas? Bisa di sudah kelihatan semua ya share screen-nya ya. Aku ini nih. Mana sih tadi komen-komennya? Komen-komennya nggak ada. Maklum nggak pernah pakai Zoom ya. Biasanya pakai Telegram sama teman-teman tuh. Komennya di mana, Mas? Oh, di chat. Oke, tak share. Oke. Oke, share screen aman ya, teman-teman ya. Aman. Coba komen. Share screen aman, aman. Oke, jelas ya. Jelas ya. Hilang Om suaranya. Suaranya hilang.
Cek cek satu dua tiga. Cek cek cek. Zoom aman di Zoom. Checking satu dua tiga. Oke. Cek 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 satu dua tiga aman. Oke. Siap 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 siap. Suara aman. Oke. Gak ada suaranya. Oke, udah aman ya. Oke, maaf iki agak 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 agak. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ramadan panen raya apa panen rugi? Nah, jadi gini ya. Ini karena materinya dadakan ya teman-teman ya. Ya semoga bahkan ini tadi materinya baru tak buat dari ini gitu. Dengan ilmu yang saya punya ya teman-teman ya. Aku pengen nge-share. Sebenarnya ini ceritanya itu dari member sih sebenarnya sih. Karena kemarin tuh ada cerita lucu. Jadi dari member itu dia omsetnya itu udah MM-an tapi bulanannya itu dia minus, profitnya minus 20 juta teman-teman. Kayak gitu. Makanya dari sini, dari cerita ini aku buat materi ini gitu teman-teman. Jadi Ramadan panen raya atau panen rugi. Karena bisnis itu cari profit bukan cuma omset selangit ya. Ini mungkin dirasakan oleh banyak seller sekarang gitu. Oke, sedikit kenalan ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang udah kenal saya belum? Coba komen. Ada yang udah kenal saya belum? Pengennya saya nggak ada yang kenal gitu. Pengennya saya nggak ada yang kenal. Ada yang udah kenal belum? Oke, belum, belum. Oke, coba kalau di Instagram kayaknya udah banyak yang kenal kayaknya. Sudah. Oke, sudah ya. Jadi gini ya teman-teman ya, sedikit cerita aja ya. Ini akun saya di Instagram gitu, teman-teman. Ini juga baru setahun akunnya. Udah ada sekarang 13.000 nih belum update teman-teman. Ini di TikTok. Ya, saya sering sering banget sharing-sharing tentang Shopee Ads gitu ya, teman-teman ya. Terus ini juga aku juga punya apa namanya VIP member Telegram. Jadi kita belajar bareng-bareng di Telegram. Jadi kelas VIP-nya lah untuk teman-teman yang pengen belajar bareng gitu. Dan alhamdulillah masya Allah di tahun ini eh khususnya di kemarin sih akhir tahun 2025 itu saya dipercaya, alhamdulillah masya Allah dipercaya sama Shopee untuk jadi seller mentor ofisialnya Shopee gitu di 2025 sampai 2026 ini. Dan di belakang saya ini ada beberapa testi member-member kelas online saya ya teman-teman ya. Nggak bisa tak tampilin semua karena ada ratusan testimoni. Ini yang tak scroll yang terakhir-terakhir aja yang kemarin. Sebenarnya Januari ada cuma ini data kemarin itu belum tak update lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah Masya Allah banyak teman-teman yang terbantu dari kelas online saya kayak gitu. Oke, jadi sedikit cerita ya teman-teman ya di 2021 siapa saya mungkin teman-teman di sini banyak yang belum kenal. Aku buka toko yang namanya Bulke Official. Aku baru aja buka di Shopee 2021 mungkin di sini ada yang teman-teman yang buka yang jauh lebih lama daripada saya itu. Dan dari awal 2021 itu saya full iklan teman-teman langsung ketika buka toko pertama kali full iklan, nol reputasi, tanpa FO, tanpa live sama sekali. Bahkan sampai detik ini teman-teman, jangan ditiru ya kalau tanpa live-nya ya. Beda ini toko kedua saya Sentra Terpal teman-teman. Karena dan ini sering banget tak buat saya bedah gitu. Sharing bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita bedah dashboardnya, kita telanjangi di depan teman-teman kayak gitu. Strateginya kayak gimana? Tak bocorin di situ. Untuk saat ini lagi kondisinya tidak baik-baik saja, bukan karena marketnya, market masih banyak, masih besar, cuma back end-nya yang agak bermasalah gitu. Ya namanya bisnis ya, gitu ya. Nggak ada bisnis yang selamanya lancar gitu ya, mesti ada masalah gitu. Nah, terus aku di 2023 dan 2024 itu buka toko baru lagi, mencoba dengan strategi yang sama di herbal dan home living. Dalam alhamdulillah, masya Allah sekarang toko-toko yang saya buka itu udah 3 digit semua, masya Allah, masya Allah, masya Allah, teman-teman. Itu. Nah, oke, biar materi kali ini itu nggak adem ya, biar agak panas
Kenal. Coba teman-teman sebutin, coba omsetnya teman-teman itu di angka berapa? Coba sebutin, teman-teman. Coba, aku pengen tahu. Ya biar agak panas dikit lah, ya biar nggak dingin, biar nggak satu arah. Aku seneng webinar itu dua arah lebih asik lah kalau dua arah tuh. Coba teman-teman yang ada di Instagram, teman-teman yang ada di oke 5 juta per bulan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buka aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu kok. Nggak ada yang tahu kok. Ayo, teman-teman coba aku dari teman-teman yang ada di sini coba rata-rata bulanannya itu berapa? Coba aku pengen tahu. Biar aku nggak salah audiens ini. Biar aku nggak salah audiens. Ya, baru 3 juta. Saya 6 bulan gabung Shopee baru dapat. Oke. Yang lain, yang lain, yang lain. Coba yang di Instagram, coba Instagram. Teman-teman Instagram mana ini? 1,2 juta. Oh, oke, King Kohar 160 juta. Bisa naik karena nonton live Abang pas suka live hari Jumat. Masya Allah, mantap. Mantap, Mas. Mantap. Mantap, mantap. Nah, yang lain, coba. Udah hampir 3 digit per bulan, Bang. Cuma iklan masih kadang mahal juga. Oke. Belum di Shopee, baru di TikTok, Mas. Oke. 1 bulan baru 6 juta. Live berapa jam, Om? Ini lama ini nanti live-nya ini. Oke, yang lain 300 juta. Masya Allah, Masya Allah. Coba. Awalnya mentok di 25 juta. Coba yang lain mana? Coba yang lain mana? Coba yang lain. Coba. Maksud cuma ini tok yang komen. Coba 6 juta, ada yang lagi 3 juta, ada yang 300. Coba. Aku pengen tahu. Ini audiensnya rata-rata teman-teman yang udah expert, udah jago apa kita nanti bahas strategi tentang iklan ya, teman-teman ya. Kita bahas strategi tentang apa namanya? Sebelum event lebaran ini nanti, puasa ini nanti. Ini Fahri 110 juta. Oke. Belum di Shopee tapi baru di TikTok. Oke, mana yang lain? 700 juta TikTok dan SPX. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Oke, oke, standby nonton live. Oke, kita nanti bakal bahas strategi banyak teman-teman. Aku yakin teman-teman Instagram yang belum join mesti nggak tahu materi ini. Mungkin teman-teman yang udah di kelas juga nggak tahu materi ini. Gitu. Ini karena ini materi baru banget. Gitu. Tak buat. Eh, 110 juta. Oke, malu-malu kucing kayaknya ini. Ini apa namanya? Belum jadi business owner, belum jadi businessman buat ngomong speak apa aja nggak berani. Gimana mau action gitu loh. Aku agak kaget aja gitu loh. Kok cuma nonton, cuma jadi ahli workshop, cuma jadi ahli webinar ya toh. Cuma ngetik ngomong aja omsetnya dia berapa sekarang aja nggak berani. Gimana? Hmm. Oke, 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 oke. Makin rame nih. Di bawah 1 juta. Oke, oke, 3 digit. Oke, Erik. Oke, masya Allah, masya Allah. Oke, udah 3 digit ya. Oke ya. Oke, oke. eh jadi gini ya teman-teman ya. Saya coba aku pengen tanya lagi teman-teman. Belum join habis live, moga bisa segera join. Oke, siap. Oke. Menurut teman-teman, oke, oke, saya belajar baru mau buka toko dua, beda produk di Ramadan. Semoga ilmu berkah bisa. Oke, 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 oke. Sebentar, teman-teman yang omsetnya belum 3 digit, nih tak tanya, coba lihat layar ya. Teman-teman mau omset iklan kayak gini nggak? Oke, coba teman-teman mau omset iklan kayak gini nggak? Coba tak tanya. Tak tanya, coba jawab di sini. Coba teman-teman. Apakah toko Mas Madi semua nggak aku live di Shopee? Nggak. Dan lucunya nggak. Aku memang alirannya dari dulu tuh nggak nge-live sama sekali. Ya harusnya harus tobat sih sebenarnya sih. Harusnya tobat sih. Harusnya tobat sih. Jadi toko saya selama ini semua toko itu nggak ada live sama sekali. Oke, coba. Mau banget. Oke, yang lain, yang lain. Yang mau mana? Oke, mau. Mau gini dong. Mau gas tips sarannya. Mau. Oke. Oke. Maunya minus 20 juta mau nggak?
Berarti tanpa live asal jago iklan bisa bagus ya tergantung produknya, Kak Suci. Oke. Kalau misal profitnya minus 20 juta mau nggak? Omset kayak gini tapi profitnya minus 20 juta mau nggak? Masih mau? Yakin masih mau? Mau nggak? Mau nggak? Hah? Teman-teman mau nggak? Amsyong kerja Rodi. Ya enggak lah, enggak mau. Oke, enggak mau. Oke, enggak mau. Maunya profit besar, Om. Enggak mau, enggak mau, enggak mau. Jadi gini ya teman-teman ya. Kerja Rodi itu mah iya. Iya. Dan ini terjadi. Enggak boleh tak buka ini. Real case terjadi. Real case. Jadi kalau misal teman-teman tuh mindsetnya omset ya, oke, pengen omset gede, tapi profitnya tipis, bahkan minus gitu loh teman-teman. Oke, zoomnya di mana? Kita zoomnya di zoom, di zoom kak. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Omset gede itu belum tentu profit ya. Oke, itu bias pertama. Teman-teman harus paham. Baik-baik, paham betul-betul. Oke, kalau kita bicara tadi ya, kita tadi kan masalah ROAS-nya ini kan di angka 8 nih ya, teman-teman ya. ROAS-nya di angka 8 nih. Nah, menurut teman-teman, nah coba coba komen, coba semuanya komen. Hasil ROAS bagus itu di angka berapa? Coba coba komen. Komen langsung refleks, nggak usah mikir. Nggak usah mikir, langsung refleks, langsung komen. Coba teman-teman langsung komen hasil, komen, langsung komen, langsung komen di atas 10. Wah, di atas 10. Wah, mana 10? Oke, oke, Kak Suci. Wah, udah pinter nih kayaknya nih. Mas Erik, wes pinter lagi, Mas Erik. Oke, Endritio nggak ada angka tetap. Oke, udah pinter. Tergantung produk. Oke, 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 udah pinter-pinter nih ternyata nih. Udah pinter-pinter nih. Mantap. Oke, tenang aku nih kayak gini. Oke, banget. Coba menurut teman-teman, iklan A dan iklan B bagus mana teman-teman? Coba komen lagi, coba, coba. Iklan A dan iklan B bagus iklan yang mana? Coba, yo. Refleks, jawab lagi. Aku pengen teman-teman interaktif. Biar apa? Biar bener-bener, karena aku lebih senang praktek teman-teman dari dulu. Ketika ngajari teman-teman tuh full praktek ya. Jadi nggak Umar Faruqi, Bihan Pitchless. Oke. Okay. B, 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 A. Oke, ada yang A ini. Saya prefer A. B. Tergantung profit. Nah, oke. Okay. Kalau case-nya kayak gini gimana, teman-teman? Nah, kalau case-nya kayak gini gimana? Nah, aku pengen seller tuh berpikir kritis ya. Nah, lihat nih ya teman-teman ya. Rugi, guys. Ini rugi, guys. Karena profitnya tipis banget. Nah, ini produknya ya meskipun apa namanya secara omset tuh nggak sebesar iklan B, tapi dia profit. Rugi ROAS di angka 3. Hasil ROASnya di angka 7 ya, teman-teman ya. Ya mungkin ini kliennya baru jalan, mungkin baru sehari, 2 hari, 3 hari ya, teman-teman ya, POV-nya ini. Kalau saya tetap prefer iklan A ya, affiliate sebulan. Oke, cara hitung ROAS gimana, rugi ROAS gimana Mas? Nanti. Jadi ini banyak banget yang teman-teman tuh nggak tahu masalah ROAS ya. Ini basic banget. Ini mungkin teman-teman yang udah paham masalah ROAS, nggak apa-apa. Sabar sebentar. Aku pengen ngasih apa namanya sedikit lah, sedikit biar teman-teman tuh masalah ROAS tuh tahu lah, paham. Karena banyak banget di luar sana
Bahkan teman-teman yang udah jago sekalipun itu banyak banget yang nggak bisa ngitung rugi ROAS kayak gimana. Oke, apa itu ROAS ya teman-teman ya? Artinya, artinya ROAS itu apa? Return on ad spend. Artinya berapa returnnya ketika ad kita spend. Itu. Artinya apa ini? Returnnya 10 kali teman-teman ya. Jadi ROAS itu satuannya kali, bukan persen. Ya, 10 kali. Artinya apa? Kita nge-add 100.000, returnnya 10 kali. Omsetnya 1 juta, kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Konsepnya seperti itu. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman ya. Contoh ya teman-teman ya, misal ya, omsetnya teman-teman atau harga jualnya teman-teman katakanlah di angka 100.000. Nah, omset atau harga jual dibagi iklan, spending iklannya berapa. Itu kita apa namanya ngitung ruasnya di angka berapa kayak gitu teman-teman. Tadi ada yang tanya rugi ruas gimana ngitungnya? Gampang. Jadi dari omsetnya teman-teman, misal nih 100.000 ini profitnya 20.000, ya udah tinggal dibagi aja. 100.000 dibagi 20.000. Artinya rugi ruasnya di angka 5 teman-teman. Ini poinnya ya teman-teman ya. Jadi omset atau harga jual teman-teman dibagi profitnya teman-teman itu di angka berapa. Gitu. Profitnya di angka berapa. Hasilnya itu rugi ruasnya. Nah, ini yang teman-teman jangan sampai iklannya teman-teman tuh di bawah ini. Itu. Itu secara konsep matematis ya, teman-teman ya. Contoh lagi misal omset teman-teman 80.000, harga jual 80.000, profitnya katakanlah di angka 7.000. Ini tak kasih gambaran lain lagi. Nah, profitnya 80.000 itu cuma 7.000, dikeluarin biaya admin, affiliate dan lain sebagainya, tinggal 7.000 katakanlah. Doain untuk ngitung rugi ruasnya teman-teman tuh di angka berapa gitu. Nah, contoh lagi misal produknya teman-teman katakanlah omsetnya atau harga jualnya di angka 225.000, profitnya 53.000, tinggal ini dibagi ini. Hasilnya rugi ruas di angka 3 teman-teman. 3,9. Nah, ada lagi juga ya, misal ya produknya katakanlah di angka 25.000, ya kan? Profitnya, oh mas, aku jualannya produk-produk yang tipis mas, bisa nggak sih gitu? Ya tinggal dihitung aja dari harga jual ini profitnya berapa. Misal hasilnya kecil banget cuma 7 gitu. Ya santai-santai aja kalau dia rugi ruasnya di angka 3,9. Nggak masalah dong. Ini nggak ada istilahnya ruas bagus maupun ruas jelek itu di angka berapa. Tergantung dari profit margin kita di angka berapa ya teman-teman. Sama juga ini, omset produknya tipis ya. Apa coba 4.000. Tapi prosentasinya lumayan gede. Gitu loh. Jadi rugi ruasnya di angka 6. Jadi ketika dia hasilnya katakanlah di angka 8, aman-aman aja. Gitu. Tinggi hasil ROAS teman-teman itu semakin bagus. Ya, ya. Oke, ini saya sepakat. Sepakat. Semakin tinggi hasil ROAS itu semakin bagus. Itu poin pertama. Itu poin pertama. Oke. Poin yang kedua, hasil ROAS tinggi belum tentu bagus. Dan yang ketiga, hasil ROAS rendah belum tentu jelek, teman-teman. Ya. Jadi satu, teman-teman nggak usah FOMO-FOMO lagi ya. Silau-silau lagi dengan hasil ROAS yang tinggi di luar sana. Aku tuh udah ngerti isi mereka itu kayak gimana. Teman-teman juga jangan silau dengan omset yang besar-besar di sana gitu. Karena kita nggak tahu profitnya berapa gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi tetap saya lebih senang dengan produk-produk yang profitable ya teman-teman ya. Profitable, ROAS rendah pun aman ya. Kita bisa bakar-bakaran di situ. Kalau saya modelnya seperti itu teman-teman. Kayak gitu. Profit itu udah dipotong biaya admin mas, udah itu, udah itu, udah dipotong biaya admin teman-teman.
Oke, oke, pertanyaan bagus gitu. Nah, kayak contoh ya ini ya teman-teman ya, kita langsung praktek lah baca dashboard gitu ya teman-teman ya. Kita langsung praktek baca dashboard, kita lihat dashboard nih ya misal ya teman-teman ya. Contoh, 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 contoh. Nah, ini nih. Contoh nih, contoh, contoh. Ini nih, katakanlah ini rugi di angka 5, ya kan? Nah, rugi di angka 5 ini salah satu contoh evaluasi aja lah ya. Contoh evaluasi aja lah ya. Ya. Rugi di angka 5, hasilnya di angka 7. Oh, oke lah, cukup lah. Oke. Cukup. Oke. Ini meskipun hasilnya udah di atas rugi, oke ini udah profit lah gitu lah. Oke, yang ini ruginya di angka 7,5. Wah, rugi, 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 rugi. Cukup. Nah, kalau kayak gini gimana teman-teman? Kalau kayak gini gimana teman-teman? Tahu nggak? Kalau kayak gini gimana teman-teman? Kalau kondisi kayak gini ya, teman-teman ya. Oke, produk winningnya. Tahu nggak kenapa kok tadi itu apa namanya? Omset 400 juta ya, tapi bisa rugi itu kenapa? Tahu nggak? Bisa minus 20 juta itu kenapa? Tahu nggak? Karena ini teman-teman, dia fokus di produk utamanya dia. Yang atas ini kan karena spending iklan dia paling gede ya, dan dia memakai 24% dari biaya total iklan keseluruhan ya 24% ya. Nah, dia apa? Dia nggak karena dia nggak bisa membaca data ya. 3 campaign di bawahnya ini dia rugi, teman-teman. Satu nggak tahu BEP ROAS di angka berapa, dua dia nggak ngerti evaluasi. Padahal kalau teman-teman coba dihitung aja ini misalkan ini spendingannya katakanlah ini ngasilin omset katakanlah 10%-nya. Ini 10%, ini 16%. Ini kan total ada 36% ya kan. 36% iklannya itu boncos teman-teman. 24%-nya untung. Ya boncos. Ya enggak? Ya enggak? Itu karena apa? Karena dia cuma fokus di produk utamanya aja. Ya, dia nggak memperhatikan campaign-campaign yang lain, apalagi teman-teman fashion nih ya, teman-teman fashion terutama teman-teman fashion yang iklannya itu bejibun sampai sampai halamannya itu ada halaman pick berapa banyak itu fatalnya tuh di sini, gitu, fatalnya tuh di sini. Jadi poin yang pertama ya teman-teman, kalau memang pengen teman-teman itu profit naik ketika Ramadan ya teman-teman ya nggak mau rugi ketika Ramadan ya pastikan iklan yang profit ya. Jadi campaign-campaign iklan yang profit itu jauh lebih besar daripada iklan yang rugi gitu. Ini tips dari saya ya teman-teman ya. Pastikan kalau teman-teman udah iklan, apalagi teman-teman yang pemain besar gitu, pastikan campaign iklan yang profit itu jauh lebih besar daripada iklan yang rugi. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke, yang pertama. Dan dia karena hoki, itu nggak bisa baca dashboard. Karena aku sering banget ketemu yang kayak gitu. Yang mau siapa? Coba yang mau siapa? Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Kalau mau, oke, aku langsung tak sediakan apa namanya? Teman-teman pastiin ini nonton dari apa namanya? Dari bukan dari smartphone ya, dari PC gitu. Teman-teman coba di scan ya. Ini siapa cepat dia dapat aja. Siapa cepat dia dapat. Coba teman-teman ini ada aku di sini ada nah ada QR code. Coba teman-teman bisa di scan ini. Coba tak bedah langsung. Yuk. Yang mau dibedah bisa langsung scan yang ada di layar. Langsung dari HP-nya, HP yang login Shopee-nya langsung tak bedah. Sekarang. Yuk, kita langsung masuk sesi bedah gitu. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya. Itu. Ayo. Yang pengen dibedah bisa langsung di scan nggak? Jadi akun Shopee yang pengen dibedah, coba teman-teman siapin akun Shopee yang pengen dibedah. Terus teman-teman buka, oke siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Aman nggak bang? Aman kok, aman. Cuma scan aja. Cuma scan aja nggak perlu ini teman-teman, nggak perlu masukin password. Udah, ki siapa ini? Ini duluan ini, siapa ini? Oke, kita lihat seller centernya. Oke, coba. Oke. Oke. Coba kita lihat. Aduh, 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 aduh. Coba, coba kita lihat iklannya.
Oke, 1 bulan terakhir. Oke, oke, oke. Oke, iklan di angka sekian. Oke, link zoomnya di mana Mas? Aduh, link zoomnya. Hmm, link zoom bisa share di eh zoomnya Mas. Di komen zoom tak copy ini ke buat teman-teman Instagram. Gitu. Oke, ini 1 bulan terakhir. Coba ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini siapa ya? Teman-teman ini siapa ya? Teman-teman ini siapa ya? Aku pengen tahu. Aku pengen tahu. Coba ini teman-teman siapa ya? Siapa tadi? Saya. Oke, Kak Suci, Kak Suci. Kak Suci, coba tak lihat produk winningnya dulu ya, Kak. Oke, produk winningnya. Minaus potato chip snack keripik kentang. Oke. Ini produknya BEP Roase dianggap berapa, Kak? BEP Roase dianggap berapa, Kak? Udah ngitung belum? Eh, berapa Kak ya? Suci Ini BEP Roase boleh. dianggap berapa, Kak? Waktu kemarin pakai agensi ceritanya terang, sekarang Jadwal udah live tiap berhenti. hari apa dan jam berapa, Mas? Jarang aku nge-live. Jarang aku nge-live. Halo, Cuma buat halo. teman-teman member Telegram aja. Kak Suci, Halo, halo. aku yakin Kak Suci Iya, mesti nggak tahu BEP-nya berapa. nggak tahu. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat Nggak ya. ngerti. Kita lihat dari produk winningnya aja. Coba kita lihat. Kak Suci coba komen Kak. Ini tak tutup aja ya. Tak tutup Iya, iya. ininya. Coba. Aku biar tahu pengen tahu ininya dianggap berapa. HPP produk dianggap berapa Kak? Coba komen di ini Kak. Nggak kelihatan kok. Nggak kelihatan kok. Komen di ini aja Kak. HPP produk dianggap berapa? Harga jualnya dianggap berapa? HPP berapa jual berapa? HPP jual berapa? HPP berapa jual berapa? Coba Kak. Aku pengen tahu Kak. Nggak tak tunjukin nanti. Kak Suci. Coba nggak bisa di copy bang link zoomnya. Aduh. Kak Susi masih di sini kah? Kak Susi? Halo, halo, halo. Masih. Coba Kak, HPP produknya di angka berapa? Harga jualnya di angka berapa? HPP berapa, jual berapa? Bentar. Oke. Tak tunggu. Tak tunggu. Bolehlah mungkin teman-teman lain yang pengen dibedah. Oke, 2 orang lah nggak apa-apa. Kalian langsung 2 orang. Oke, 2 orang. Coba yang mau dibedah lagi. Coba dari Ntar, ini tak logout dulu, guys. Tak logout sih akunku. Oke, sambil menunggu Kak Suci, coba yang pengen dibedah Itu bisa HPP scan produk yang ada yang di mana, layar. Mas? Coba teman-teman. Yo, yang HPP mau produk yang dibedah. mana? Yo, yang mau dibedah langsung scan di layar. Kak Suci, saya tunggu HPP sama harga jualnya berapa. Scan yang ada di layar pakai oke, siapa ini? Oke, sik. Loh. Di. Izinkan Kak, izinkan. HPP produk yang mana? Harga pokok produksinya Kak. Duh, seller nggak tahu harga pokok produksi. Harga modal, sorry. Aduh, kok belum ada. Ini toko baru banget ini. HPP produk yang ini Kak. Produk yang ini Kak. Produk yang tadi Kak. Yang ini Kak. Menaus potato chip snack keripik kentang kemasan toples. Itu Kak. Oke, coba. Kategori produk apa Kak itu Kak? Ini udah start belum ini? Coba. Ini udah Star Plus. Oke, udah Star Plus ya. Wes Star Plus ya. Promo ekstra biasanya nyala. Oke, udah Star Plus. Promo ekstra udah nyala. Sebentar ya, sebentar ya. Tak lihat dulu ya. Oke. Oh, promo ekstra tidak nyala ya, Kak? Oke, promo ekstra nggak nyala. Saranku nyalain nggak? Promo ekstra, saranku dinyalakan. Ini promo ekstranya nggak nyala, teman-teman. Oke. Pajaknya berarti lebih sedikit. Oke, kategori produk coba tak buka dulu ya. Ini nggak tak buka karena
ada HPP-nya beliau ya. Keripik kerupuk ya, makanan ringan juga. Makanan ringan, keripik kerupuk. Keripik kerupuk. Oke, keripik kerupuk. Oke, pajak coba keripik keripik kerupuk. Oke, oke. Coba. Oke, ketemu. Oke, ketemu. Nah, ini nih teman-teman. BEP-nya di angka 3 ya. Kelihatan ya teman-teman di sini ya. BEP-nya ini enggak liatin profitnya berapa, ini berapa. BEP-nya di angka 3. Break even-nya di angka 3 Kak Suci. Ini ya. Break even-nya di angka 3. Nah, akselerasi nyala. Oke, target di angka 10, otomatis targetnya di angka 7. Hasilnya di angka 9. Wow, keren. Artinya apa? Ini bisa jadi produknya bagus. Kita lihat biasanya konversinya bagus, ya toh. Ya toh. 9%. Ya toh. Ya kan? Hasil ROAS di angka 9. Wah, ini Kak. Ini gitu. Ini yang pertama ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang gitu ya. Dari si performa produknya aja ya, gitu. Kurang strategi aja. Ini produk baru, mungkin udah baru 3 bulan ya. 3 bulan ada belum? Oke, potensial ini. Wes. Ini produk, aku bilang produk potensial ya teman-teman ya. Ini produk potensial ya. Produk potensial. Bisa jadi meledak, bisa jadi enggak. Nah, tergantung strateginya seperti apa gitu. Yang jelas dari tak baca data di sini, ini udah bagus. Udah bagus. Cuma kurang strategi aja ini. Gitu. Kurang strategi aja. Nyatanya di sini masih buruk. Ya meskipun ini bukan salah satu parameter baik buruknya iklan ya teman-teman ya. Ini belum tentu benar. Turunkan. Nah ini mungkin bisa dioptimize lagi dari sisi CTR-nya. CTR masih kurang greget. Kalau di angka 2% aku kurang greget. Paling enggak di angka 3 lah. Nah aku sendiri di angka 3. KPI ku ya teman-teman ya. KPI ku ya teman-teman ya. Ini konversi udah bagus banget. Ke berapa tadi? Di harga oke. Oke lah. Udah oke lah. Ya nggak bagus-bagus banget. Ya lumayan. eh Udah lumayan. Udah lumayan. Bagus. Udah lumayan bagus. Lumayan bagus ini. Teman-teman. Jadi gitu. Kalau teman-teman evaluasi iklan, pastikan dari setiap produknya teman-teman ini itu ngerti BEP ROAS di angka berapa. Nah, nanti teman-teman cek di sini. Jangan sampai campaign-campaign yang rugi ya, yang hasil ROAS-nya di bawah rugi, lihat. Oke, coba kita lihat di sini Mas MLT. MLT mana Mas MLT tadi? Halo, halo Mas Mas. MLT. Halo. Ya, tokonya gimana? Tokonya apakah udah start? Wes start. Oke, udah start. Terus mana? Mas MLT mana ini? Hadir, Coba hadir. absen dulu. Mas Oh, MLT coba absen dulu. Coba ini tokonya siapa ya, teman-teman ya? Oke, hadir. Oke, siap hadir. Udah hadir nih. Oke. Coba Mas, gratis. Oh, promo ekstra nyala. Oke ya. Promo ekstra nyala karena ketika nyala atau nggak nyala itu pajaknya beda, guys. Ini aku pakai tools ya. Ngomong-ngomong aku pakai tools ya, teman-teman, biar lebih cepat gitu. Pakai auto ads buatan saya sendiri ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah familiar sama auto ads ini. Mungkin beberapa seller mungkin udah familiar. Ya, oke. 1 bulan terakhir
Tiga, oke. Winning produknya di sini ya. Oke. Oke. Rugi nih. 0,5 aku jamin rugi. Waduh. 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 Bisin materi itu kayaknya itu. Kak Suci itu. Oke, referensiku dalam beriklan selama 5 tahun ini ya teman-teman ya. Pakai grouping kayak gini tak pakai hanya untuk produk-produk tersier. Pertama itu. Yang kedua, ya kan, ini testing-testing jangan grouping kayak gini. Testing-testing itu di produk winning, teman-teman. Testing-testing itu di produk winning, jangan di semua produk kayak ini testing. Testing itu satu aja cukup. Jangan terlalu banyak. Itu. Oke. Oh ya Kak Suci, ya tadi yang dibedah tadi ya Kak. Tadi ada beberapa ini sih Kak. Beberapa perbaikan. Nanti mungkin benar dashboard di hari Jumat mungkin. Gitu. Nah, ini kalau saya strateginya nggak grouping-grouping kayak gini teman-teman. Tetap satu produk winning. Kayak kayak MV Max ROAS teman-teman. Nah, kayak gini. Masnya ini, kalau kayak gini susah mas. Satu susah. Kita ngevaluasinya susah karena kita nggak mungkin dievaluasi satu-satu. Nah, biasanya kayak gini yang buat rugi itu iklan-iklan selain produk winningnya biasanya. Ini kan spending yang paling banyak nih. ROAS cuma 0,4. Nah, ini bisa jadi ada produk-produk yang nggak winning di grup iklan ini. Coba ya kita lihatnya. Nah, ini nih dua iklan ya kan, ya kan. Oh, semuanya spending nih, tapi nggak menghasilkan. Lah, ini belum ada 100 klik aja, ya kan. Ini rugi banget kayak gini nih. Sayang traffic-traffic kayak gini nih. Nah, yang bisa kita lihat apa? Mungkin di sini. Saya kriterianya kok kurang komplit ya. Oh, udah komplit. Coba. Oke. Oke. Nah, ini nih, kliknya belum ada yang 100, teman-teman. Artinya apa? Menurutku ini datanya masih belum bisa dikolek ya. Apa? Datanya masih kurang ya. Segini masih dikit banget dan kita nggak bisa memutuskan produk ini bagus atau enggak kayak gitu. Terus di angka sekian. Hmm, Nah, kayak oke, gini. oke. Kita susahnya kayak gini, teman-teman, kalau pakai iklan langsung pakai grouping gitu. Sama dengan produk-produk yang lain, misalnya ya ROAS di angka 3 katakanlah itu kita grouping ini ya misal ya grouping ya ini Itu ada yang bicara 7, masalah Mas. iklan grup ya teman-teman ya konteksnya iklan grup ya. Mm-mm. Nah kayak gini nih nah coba dari biaya iklannya aja kita urutin coba. Nah ini kan sayang banget nih pasti dianggap berapa. Nah ini jadi ini iklannya bagus nih Sarowas tinggi gitu. Ini aku belum 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 tahu ya ini ya. BEP-nya di angka berapa belum tahu ya. Aku cuma ngira-ngira katakanlah ini herbal biasanya BEP di angka 3 atau 4 itu udah BEP biasanya tuh. BEP 3 4 lah biasanya tuh. 7 harusnya aman kalau herbal tuh biasanya. Ini herbal ya ini ya. Nah, Ini ini Hulti, 8, nah ini Mas. 7. Wah, ini bagus nih, konversi bagus ya kan. Ya. Konversi bagus ya kan. CTR-nya juga bagus. Oh, lumayan lah, so-so lah. Ini karena nggak dioptimize saja foto utamanya, makanya sama harganya gitu. Jadi CTR jelek banget gitu. CTR ya masih belum standar saya. Sorry, aku nggak bilang jelek ya, nggak bilang jelek ya. Standar saya teman-teman. Ini secara ROAS sudah bagus ya kan. Karena ada iklan-iklan yang lain ya, ini terbuang percuma. Akhirnya ROAS secara keseluruhannya jadi turun teman-teman. Ya kayak gini nih yang buat boncos. Ya Pak ya. Ya, kalian iklan asal-asalan, nggak pakai data, cuma pakai feeling, teman-teman. Kayak gitu, ya, teman-teman ya. Jadi rata-rata seller pemula, ya, bahkan seller yang aku tuh udah pernah buka juga dashboard teman-teman yang ini angkanya udah 3 digit, udah 4 digit kayak gitu tuh asal-asalan ngiklan. Aku heran gitu. Heran kok iso gitu loh, omset sampai segitu kok iklan masih asal-asalan gitu loh. Makanya itu permasalahan banyak sekali seller itu di situ. Itu. Rata-rata seller itu jualan asal upload
hub dulu ya, nanti nggak selesai teman ya. Itu yang pertama, teman-teman. Yang pertama. Oke. Coba next kita bahas masalah algoritma. Jadi gini ya, teman-teman ya. Yang namanya platform ya, kita siapin makanannya, teman-teman, siapin minumannya ya. Aku juga siap minum ini. Oke. Eh, yang namanya platform ya, teman-teman ya, itu ada yang namanya algoritma. Platform apapun itu, entah Facebook, entah Instagram, entah TikTok ya, teman-teman ya, itu pasti ada algoritma. Apalagi sekarang itu algoritmanya udah di otak, dikasih otak AI ya, teman-teman ya. Jadi dia jauh lebih pintar lagi sekarang itu. Nah, tujuan adanya algoritma itu untuk apa, teman-teman? Jadi kita bahas yang kedua ya, ini ya, poin yang kedua ya, teman-teman ya. Kita bahas algoritma dulu. Ini openingnya dulu, yang kedua. Oke. Apa tujuan algoritma diciptakan ya, teman-teman? Tentunya algoritma diciptakan itu untuk memper apa namanya? Untuk menghasilkan cuan buat platformnya, ya. Cara mereka semakin banyak, teman-teman. Makanya itu tujuan algoritma diciptakan. Ini kita bahas konteksnya algoritma sosmed ya, teman-teman ya, sosial media ya, teman-teman ya. Makanya mereka itu ada yang namanya apa namanya? Konten viral itu gimana sih gitu loh. Gimana caranya bikin konten konten itu viral kayak gitu. Ujung-ujungnya untuk apa? Untuk memberikan cuan yang lebih banyak kepada platformnya aslinya. Jadi sebenarnya mata kalian tuh dijual, teman-teman. Aslinya mata kalian tuh dijual sama platform. Seneng nggak seneng? Karena konten-konten gratis produknya itu mesti viewer gitu loh. Produknya mesti pengguna gitu. Gitu. Oke, sama dengan Shopee ya teman-teman ya. Kita bahas algoritma Shopee ya teman-teman ya. Kita bahas algoritma Shopee. Yang namanya algoritma Shopee ya, itu juga sekarang udah ada AI ya teman-teman. Tujuannya biar apa? Biar menghasilkan cuan ke Shopee-nya. Tujuannya teman-teman. Ya, menghasilkan cuan ke Shopee-nya. Nanti kita di sini akan bahas algoritma GMV Max ya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas detail apa sih itu GMV Max. Gimana sih algoritmanya GMV Max gitu. Aku yakin teman-teman di sini kalau udah nonton videoku yang di members itu yakin mesti udah ngerti itu karena aku udah pernah buat materi tentang ini gitu dan yakin teman-teman yang di luar apa namanya. Oke, jadi GMV Max itu ya, teman-teman ya. GMV Max itu seperti halnya seperti dengan namanya, sesuai dengan namanya itu agar memaksimalkan GMV ya, alias gross merchandise value alias omset produknya. Ya, algoritma GMV Max diciptakan ya. Nah, nah kita bicara memaksimalkan GMV ya atau pembelian. Kalau teman-teman tahu sales funnel ya atau funneling ya teman-teman ya. Yang namanya pembelian itu kan di bawah sini, di Tofu ya. Sorry, di Bofu ya teman-teman ya. Memaksimalkan pembelian. Nah, bagaimana cara Shopee untuk memaksimalkan GMV? Coba ada yang tahu nggak caranya gimana? Coba teman-teman. Coba komen. Aku biar teman-teman nggak ngantuk ya. Biar teman-teman nggak ngantuk. Gimana cara memaksimalkan GMV? Kita materinya ini benar-benar ini all in aku tak kasih ke teman-teman. Coba coba komen. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Coba komen nggak tahu. Aku memastikan audiens saya masih terbangun, tidak tertidur. Konversi dan retention tinggi mas. Wah, Ki Umar Faruqi.
Oke. Yang lain. Coba di Instagram. Ada yang tahu nggak gimana caranya Shopee dalam memaksimalkan GMV? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Oh, AOV-nya tinggi. Impresi dan klik produk. Wah, iki. Serata berat iki. Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Oke, impresi dan klik produk. Nggak tahu, Mas. Oke. Impresi dan klik produk hampir mirip. Mas Erik, oke. Jadi Shopee itu nggak semerta-merta naikkan GMV teman-teman langsung naik ya. Nggak semerta-merta dashboardnya teman-teman ya, omset langsung dinaikin gitu, nggak semerta-merta kayak gitu. Sebenarnya ya teman-teman ya, yang dinaikkan itu adalah view-nya. Bener kata Mas Erik tadi. Erik Sonitya Pratama. Yang dimaksimais ya, yang dimaksimalkan itu view-nya teman-teman. Nah, terus gimana Mas? Kalau misal kok ada view-nya produk itu view-nya gede, ada toko yang view-nya kecil, ada yang gede, ada yang kecil. Apa yang membedakan view besar dan view kecil? Kak? Apa ada yang tahu nggak? Coba optimasi produk. Coba apa bedanya? Kenapa kok Shopee membedakan ya kan? Gimana caranya Shopee membagi antara view besar dan view kecil? Coba gimana cara Shopee membedakan? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang tahu nggak ini? Semakin banyak yang diklik, yang klik dikasih view besar Mas. Oke, tenane. Oke, ada yang lain coba ayo. Aku pengen pastikan kita ini dua arah. Wah, suwi Kinggo. Oke, Kak Fahri. Dari konten. Oke. Oke, kita dari data jualan sebelumnya. Wah, Kak Gandhi. Ini jangan-jangan Rio Gandhi lagi. Oke, beat sama budget. Oke. Harga bisa jadi faktor kayaknya. Produk musiman. Oke. Oke. Jadi gini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pemain iklan manual dulu. Mesti nggak asing dengan hal ini. Jadi yang membedakan ya antara view besar dan view kecil itu adalah bid. Bener tadi, Mas siapa tadi? Bid sama budget. Betul banget, Pak Fahri. Bid sama budget. Jadi semakin besar bid kita ya, semakin besar per klik kita itu semakin exposure kita semakin tinggi, view kita semakin tinggi teman-teman. Semakin kecil per klik kita itu semakin jarang iklan kita ditampilkan. Teman, saya tak ajari konsepnya dulu ya teman-teman ya, dari fundamentalnya teman-teman ya. Oke, terus apa Mas? Apa sih pengaruh bid CPC terhadap hasil view? Hubungannya apa bid sama hasil view? Oke, tak jelaskan step by step. Semoga teman-teman bisa paham ya. Misal teman-teman gini, per kliknya katakanlah ini masih di era manual gitu ya katakanlah ya. Per kliknya di angka 1000 sama per kliknya di angka 700 ya. Nah, ketika teman-teman dapat 100 klik ya, itu teman-teman ngasilin katakanlah enggak ngasilin biaya iklannya ini 100.000 karena 1000 per klik. Nah, kalau ini 70.000 karena 700 per klik kali 100 ya kan. Nah, dengan biaya iklan yang sama, katakanlah ini produknya sama nih, katakanlah nih. Cuma beda bitnya aja. Konversinya sama, katakanlah di angka 4%. Dari 100 itu 4 yang beli. Produknya katakanlah di angka 100.000 per produk. Nah, ada 4 pembelian 400.000 artinya. 100.000. Sama-sama 400.000. Tapi biaya iklannya beda teman-teman. Yang satu 100.000, yang satu 70.000. Karena per kliknya ini lebih murah teman-teman. Nah akhirnya hasil ROAS-nya yang ini tadi kan, yang ingat kan omset dibagi biaya iklan, akhirnya ROAS-nya di angka berapa? 4 teman-teman. Nah ini hasil ROAS-nya berapa? Di angka 5,7. Nah biasanya kalau di Shopee ketika kita nargetkan ROAS yang lebih rendah itu exposure-nya lebih, ya enggak? Coba teman-teman ketika masang iklan apa Mas lihat bid apa? Cost per klik, biaya per klik. Ya. Jadi teman-teman katakanlah ketika masukkan target ROAS nih di iklan GMV Max ROAS nih ya kan. Itu kan ketika teman-teman pasang ROAS yang rendah, itu kan mesti ada ucapan di sini kan. Exposure-nya bahkan lebih banyak.
Gitu. Kalau teman-teman masang ruas yang tinggi, exposure-nya bakal lebih sedikit gitu kan, ya kan? Shopee ngomong kayak gitu kan, ya kan? Ya kan? Artinya apa? Semakin besar per klik kita, exposure kita semakin tinggi, ya kan? Tapi hasilnya semakin rendah, teman-teman. Ruasnya. Berkebalikan dengan ketika kita per kliknya itu lebih rendah, ya, exposure kita kurang ya tadi kita bilang, dan hasil ruasnya lebih tinggi. Makanya di sini ketika kita targetan ruas yang tinggi, exposure kurang gitu. Trafficnya kurang teman-teman gitu. Jadi ini ya basicnya ya. Kenapa kok bisa ruas tinggi itu exposure kurang? Karena per kliknya lebih murah. Kenapa kok ruas rendah itu exposure bisa lebih atau view-nya bisa lebih? Karena per kliknya lebih mahal kayak gitu teman-teman. Jadi perbedaannya adalah masalah per kliknya. Salah satunya ya teman-teman ya. Oke, ini salah satunya. Meskipun bukan satu-satunya faktor ya teman-teman ya. Salah satunya. Ini aku cuma pengen analogikan ke teman-teman masalah target ruas yang ideal itu dianggap berapa kayak gitu loh. Untuk strateginya kayak gimana itu biar teman-teman tuh lebih ngerti. Oh ternyata kayak gini toh. Kenapa kok ruas diturunkan tuh exposure kurang? Kenapa kok ruas dinaikkan exposure kurang kok diturunkan malah lebih gitu. Nah contoh ya teman-teman ya buktinya ini bukti teman-teman. Kayak data ngomong tuh nggak sekedar ngomong ya. Ini data apa namanya dulu ketika sebelum dan setelah wajib GMV Max gitu. Ketika sebelum GMV Max itu ketika kita PD itu wah masih bahagia sekali teman-teman, masih indah sekali. Itu cost per klik 1.000 itu traffic udah gede banget di atas 20.000 ya kan, per hari itu di atas 20.000. Ini satu produk aja ya teman-teman ya, di atas 20.000. Nah oke, memang secara ruas turun karena CPC-nya mahal ya teman-teman ya. Ketika normal traffic ya, ketika normal nggak ketika PD ya, kita CPC masih murah lah dulu di angka 800-an lah, itu masih murah lah. 800-an. Itu traffic kita di angka 10.000 sampai 20.000 ya, 10 ribuan lah aman di sini. Nah, ruasnya stabil ya, teman-teman. Nah, setelah wajib GMV, nah ini nih, banyak banget seller-seller yang FOMO, banyak yang kaget, nggak tahu masang ruas di angka berapa. Akhirnya ya CPC kita, traffic kita ngedrop, ya kan? CPC kita jadi turun. Kenapa Mas? Kok bisa turun gini? Kenapa? Why gitu. Terus setelah diakselerasi ya, target ruasnya diturunin kayak ini, CPC bisa naik lagi di angka 1.000. Itu setelah akselerasi, baru trafficnya naik. Itu pun naiknya nggak sampai normal kayak dulu. Kenapa kok setelah wajib GMV itu CPC pada turun ya kan, traffic kita pada ngedrop karena apa? Banyak seller yang masang ROAS-nya rendah banget ngikutin rekomendasinya Shopee. Tuh, itu fact teman-teman, itu fakta. Itu karena nggak tahu pasang di angka berapa asal aja ikut rekomendasi. Padahal nggak tahu kalau itu rugi. Tuh, tuh makanya penting banget ya teman-teman ya dalam masang strategi apa namanya target ROAS itu dianggap berapa. Nah, contoh ya teman-teman ya. Jadi gimana Mas? Nah, betul, tapi sekarang dapatnya selalu di bawah target ROAS yang kita pasang. Aduh, wah itu Mas Rio Gandhi ini. Wah, jangan-jangan Mas Rio Gandhi ini. Nah, jadi gimana Mas? Ya kan? Kalau misal kayak gini gimana Mas? Nah, kayak Mas Gandhi ini. Target ROAS di angka, oke ini wah ini aku ROASnya rugi lagi ya kan? ROASku di angka hasil di angka 9, ini target apa BEP ROAS di angka 10, hasil ROASku di angka 9, omsetnya udah gede 90 juta ini. Ya toh Mas, analisisnya jadi buruk ya kan, trafficnya jadi turun ya kan, target ROASku di angka 13. Terus harus gimana teman-teman? Coba teman-teman itu kalau kayak gini harus kayak gimana teman-teman? Coba target ROAS di angka 13 ya kan, analisnya buruk, ROASnya nggak sesuai target. Kalau wis kayak gini harus gimana teman-teman? Coba komen. Menurut teman-teman udah kayak gini gimana? Aku pengen nguji coba teman-teman yang omsetnya udah ratusan. Mas Erik, coba Mas Erik, coba gimana Mas naik kayak gini Mas? Coba Mas Erik, harus kayak gimana kalau udah kayak gini teman-teman? Gak tahu. Apa? Ntar ya. Iya, matiin dulu. Setengah jam lebih kayaknya belum nih. Setengah mati.
materi. Ya, saya lagi. Bentar ya. Oke. Cepat Shopee, cari produk lain nggak Bang? Nggak mesti. Panik Mas, langsung turunin ROAS. Bisa jadi. Cepat Shopee, oke. Mana nih, nggak ada yang bahas nih. Ada ini. Harus kayak gimana teman-teman? Panik turunin ROAS. Naikin konversi. Oke. Wah, Mas Fahri naikin konversi. Terus harus gimana teman-teman? Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Sebenarnya ada banyak cara ya teman-teman ya. Untuk mengoptimasi banyak doa. Turunin ROAS dan move on ke produk potensial. Nggak mesti Kak Umar Faruqi. Nggak mesti juga Mas. Mesti. Ada banyak cara. Ada banyak cara ketika kondisi seperti itu ya teman-teman ya. Cara untuk mengoptimasinya kayak gimana ada banyak cara sebenarnya. Nah, yang akan kita bahas malam ini ya, dari sekian banyak cara mengoptimasi funnel iklan kita ya, itu kita bicara optimasi funnel ya teman-teman ya. Ini tak buka salah satunya ya teman-teman ya, buat teman-teman ya. Itu dengan cara naikkan konversi teman-teman. Naikkan konversi, ini salah satunya ya. Salah satunya dengan cara meningkatkan konversi. Nanti kenapa kok meningkatkan konversi? Nanti tak bahas di akhir. Gitu. Salah satu cara untuk meningkatkan konversi ya, meningkatkan konversi caranya banyak nih, ya kan? Salah satu caranya itu dengan Shopee Live, teman-teman. Dengan Shopee Live. Oke, dengan Shopee Live. Kenapa kok live? Why? Why ya, teman-teman? Why? Kenapa kok Shopee Live gitu? Karena coba teman-teman lihat dashboardnya teman-teman, yang teman-teman itu ada afiliatornya atau teman-teman nge-live. Dari sisi konversi ya, ketika teman-teman nge-live, dari sisi konversinya itu jauh lebih bagus. Bahkan 2 kali lipat, berkali-kali lipat daripada teman-teman itu sekedar ngiklan aja. Gitu. Nah, ini kan performa iklan ya, teman-teman ya. Ini tingkat konversinya di angka 6%. Nah, dengan produk yang sama, ini dashboard yang sama, time frame yang sama, live affiliate-nya berapa nih? 11%, teman-teman. Itulah kenapa ya, itulah kenapa, tahu kenapa? Shopee ngencarkan live. Karena apa? Dari TikTok aslinya tuh. Ini aku ngambil data real time ini teman-teman, baru tadi, seriously. Ini aku membuat materinya baru tadi. Data real time ya, ini dari Kalau Data ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang pakai Kalau Data, aku pakai Kalau Data untuk riset di TikTok. Aku ya meskipun aku pemain Shopee ya, seller mentor official Shopee, aku juga ngintip-ngintip TikTok lah gitu. Pengen tahu di TikTok tuh sekarang kayak gimana gitu. Dari 9 dari 10 top kreator TikTok nih ya, ini data real. Jadi aku ini tak ambil cuma 6 aja ya. Padahal ada 9. Jadi tak urutkan top kreatornya TikTok itu tak urutkan. 10 besar itu 9-nya itu yang paling gede itu di live-nya. Nih, 38 miliar. Ini dari video aja cuma 5M. Ini 38M. Jadi dari 50 juta itu 38M dari live. Ini berapa? 29M dari 32, 34. 29M ya dari 33. 24M bahkan dari 25. 22M dari 22. 21M dari 21. Nih bayangin men, bayangin. Bayangin. Makanya Shopee kok sekarang gencarkan live apa? Karena dia yakin, aku yakin dia mesti lihat data TikTok juga. Bahkan teman-teman TikTok tuh ya, live-nya itu ini live-nya itu berjam-jam teman-teman. Ada yang sampai 24 jam nonstop live-nya. Itu salah satu cara ya untuk ningkatin konversi. Nah, emang iya Mas, kalau dengan cara ningkatin konversi itu bisa memperbaik kondisi iklan kita? Iya. Oke, tak jelaskan. Why-nya, kenapa? Kenapa? Ini salah satunya ya, why-nya kenapa ya? Kenapa kok bisa? Contoh ya, contoh ya, contoh ya, contoh ya. Misal teman-teman tuh nargetkan ROAS di angka 4. Nargetkan ROAS di angka 4 ya. Misal dapat 100 klik nih ya. Per kliknya 1000 biar lebih gampang. Iklannya katakanlah di angka 100.000. Oke, iklan di angka 100.000.
Misal pembelian sama kayak tadi ya, 4% ya, katakanlah ya. 4% berarti kan 4 nih. 4 pembelian per produk 100.000, berarti 400.000. Artinya hasil ROAS-nya di angka 4. Nah, hasil ROAS-nya di angka 4. Sesuai dengan target ROAS-nya. Nah, ketika teman-teman naikkan konversi, katakanlah dengan cara teman-teman nge-live ya, salah satunya ya, dengan cara live. Nah, otomatis ketika teman-teman katakanlah sebelumnya itu konversi 4%, sekarang katakanlah naik 1% aja. Di angka 5% nih, ya, itu artinya 100.000. Itu ngasilin berapa teman-teman? 500.000, ya enggak? Kalau 5% berarti 500.000. Artinya hasil ROAS-nya di angka 5. Nah, padahal target kita di angka 4. Ini kejadian untuk produk-produk yang konversinya itu di atas ekspektasinya Shopee biasanya. Gitu. Jadi target ROAS di angka 4, hasilnya 5, lebih besar gitu. Ada Mas kayak gitu, banyak. Nah, yang namanya Shopee ya, itu ada istilahnya normalisasi. Ini bahasanya teman saya ya, Om Burhan ya. Ada normalisasi istilahnya. Normalisasi gitu. Jadi normalisasi itu jadi piye carane, gimana caranya ya, gimana caranya ROAS itu tetap di angka 4. Karena targetnya di angka 4, gimana caranya ROAS-nya itu tetap di angka 4 nanti. Otomatis Shopee akan nambah secara traffic tokonya. Dia akan naikin tokonya, naikin produknya itu tadi, nambahin traffic biar kliknya lebih banyak. Itu. Ketika kliknya lebih banyak alias biaya iklan lebih banyak kan, ya kan? Ya katakanlah ini 125 klik nih ya kan? Kalau per klik 1.000 berarti kan 125.000. Konversi 5% berarti kan dapat 500.000. Ya, ini kan baru ROAS-nya stabil ya, kok di angka 4. Spendingnya di angka 125, ya kan? Baru omset 500.000 itu dapat ROAS di angka 4. Nah, tapi kalau misal ternyata ini ada 125 klik kan berarti tambahan 25 klik ya. Ternyata konversinya masih di angka 5%, otomatis kan dari 125, 5% kan 6 ya teman-teman ya. Ada closing satu lagi. Ya. Artinya apa? Hasilnya naik teman-teman, 100.000 lagi. Ketika naik 100.000 lagi, 600.000 dibagi 125, hasil ROAS 4,8. Nah, ini hasilnya di atas target ROAS lagi. Gitu terus teman-teman. Makanya spending iklannya tuh naik terus. Naik terus gitu. Karena secara konversi itu di atas rata-rata market. Itu salah satu cara untuk ningkatin target ROAS kita, hasil ROAS kita teman-teman. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Memang seperti ini cara kerjanya Shopee ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Yang kedua yang perlu teman-teman ketahui ya teman-teman ya. Jadi checklistnya kalau teman-teman pengen profit naik ketika Ramadan nanti, pastikan teman-teman untuk meningkatkan konversi produknya teman-teman kayak gitu. Oke, ya semoga nggak kecepatan ya teman-teman ya. Nggak kecepatan ya insya Allah ya. Nggak kecepatan ya ini ya. Cepetan enggak ya? Semoga apa namanya materi yang tak sampaikan ini nggak terlalu berat buat teman-teman. Aku berusaha untuk membahasakan yang gampang lah. Bahasa yang mudah lah. Kecepatan, aduh. Aduh, kecepatan. Nanti lihat recordingnya aja. Lihat recordingnya aja kok kecepatan. Oke. Oke, kecepatan lihat recordingnya aja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi nggak kita ini udah berapa jam ini tadi? Udah berapa jam kita di sini? Udah sejam lebih ya, udah sejam lebih ya kayaknya. Ya udah sejam lebih teman-teman, nggak kerasa ternyata. Udah sejam lagi. Karena nggak mungkin ya teman-teman ya kalau aku bahas semuanya di webinar kayak gini ya. Makanya kita ada yang namanya workshop ya offline teman-teman nanti di Jakarta gitu. Jadi ada yang belum tak bahas tuh, kita nanti dari sisi pricing strategi di era perang harga itu kita kayak gimana ya, kita bahas pricing strateginya ketika perang harga sekarang ya teman-teman ya, pricing strateginya kayak gimana, terus kita GMV max bid strateginya seperti apa gitu, kita strategi dalam
memasang iklan GMV Max itu kayak gimana. Nanti apa namanya, kita masang ROAS di angka berapa sih Mas? Nanti strateginya di GMV itu kita pasangnya seperti apa sih Mas? Harus ROAS dulu, GMV auto dulu atau ROAS dulu? Terus nanti auto kayak gimana, ROAS kayak gimana, kita bahas di situ. Terus juga kita juga di sini belum bahas mapping sama evaluasi sales funnel ya, karena itu penting banget ya teman-teman ya, baca data iklan, kita mapping funnel mana yang bocor, terus kita evaluasi ya, mana yang perlu dioptimasi ya kan. Itu makanya pastikan iklan profit lebih besar daripada iklan rugi itu salah satu ya, salah satu materi di mapping sama evaluasi funnel ya teman-teman ya. Terus juga kita juga belum bahas di sini strategi scale up, scale out traffic, funnelnya itu seperti apa. Jadi strategi biar iklannya itu scale up, naik lebih banyak lagi kayak gimana. Tadi yang tak bahas juga salah satunya kan tingkatin konversi produk kan dengan cara live kan. Itu salah satu strateginya aja. Jadi karena memang waktunya nggak cukup, aku yakin nggak cukup. Aku workshop aja 1 hari itu bolak-balik dari kemarin tuh banyak yang nggak cukup. Mintanya 2 hari ya teman-teman ya. Itu. Jadi kalau memang teman-teman pengen belajar bareng nanti di Jakarta, oke. Pemula hadir pengen belajar tapi budget minim enggak. Oke. Kecepatan udah nyoba live tapi kok hasilnya kok malah sama kayak video. Oke. Berarti bisa jadi ada yang salah di live-nya Kak atau salah di produknya, kita nggak tahu. Jadi gini ya, kalau teman-teman udah coba live, nah teman-teman kan live kan di sini teman-teman. Live itu udah di tahapan apa? Scale up, scale out teman-teman. Bukan di tahapan evaluasi. Siapa tahu malah produknya teman-teman yang nggak market fit. Gitu. Jadi jangan nyalain live-nya dong. Kayak gitu. Surabaya kapan Om? Oke. Surabaya, Kak Gandhi Surabaya belum tahu ya. Yang terdekat besok Jakarta insya Allah. Jogja Om contoh. Oke siap Jogja insya Allah. Jogja mungkin nanti kita kabari. Tuh. Terdekat nanti jadi gini ya teman-teman ya. Terdekat insya Allah ada di Jakarta. Oke Pekalongan bisa merapat ke Jakarta teman-teman ya. Pekalongan ya. Banyuwangi, Bandung bisa merapat ke Jakarta. Jadi insya Allah nanti kita di tanggal 15 Februari bentar lagi ya teman-teman ya. Jadi akhir pekan ini teman-teman, akhir pekan ini ya tanggal 15 kita nanti kita udah ngadain berapa ya ini ya, workshop udah 35 kali kok nggak salah. Ini udah batch ke 35 apa berapa ya, kayak udah 35-an. Kita 35 apa berapa ya lupa ya aku. Udah ke berapa, ke 11 ke belasan sih. Pesertanya udah 300-an plus gitu ya teman-teman ya. Memang dari situ di situ saya selalu membuat strategi baru buat teman-teman gimana caranya biar evaluasi iklan itu lebih gampang gitu. Jadi kok bisa 1 hari itu bisa full teman-teman langsung praktek seperti yang tak omongkan tadi, semua poin-poin tadi teman-teman bisa praktek bahkan dari nol, makanya bahkan dari nol teman-teman ngiklan itu teman-teman bisa scale sampai bisa ratusan juta bahkan sampai miliaran teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Kalau pengen teman-teman ikutan gabung bareng nanti insya Allah di 15 Februari gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ikut live hari ini ya, ikut live di TikTok, di Instagram maupun yang ada di apa namanya di Zoom, oke lah nggak apa-apa lah dikasih diskon khusus, diskon khusus cuma untuk pembayaran malam ini ya Kak, malam ini ya Kak, Mas Bayu, malam ini aja ya Mas. Ya harusnya. Karena memang seatnya udah terbatas teman-teman. Seatnya memang tak maksimal apa maksimal cuma 30. 30 itu wis wah. Kayak ini tadi tuh kayak udah biasanya mepet-mepet nanti bisa langsung full biasanya. Gitu. Kadang sebelum acara itu langsung data kita tutup gitu. H-5, H-4 gitu kadang udah kita tutup karena udah full gitu. Karena nggak maksimal nanti kok terlalu banyak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman mungkin cukup sekian dari saya ya. Semoga apa yang saya share hari ini, coba aku pengen reaknya dari teman-teman. Menurut teman-teman materi yang saya bawa hari ini, malam ini, dari 1 sampai 10 dapat ilmu baru berapa? Teman-teman, dari 1 sampai 10 dapat ilmu baru berapa? Coba teman-teman komen di Instagram maupun di TikTok. Oke, ya, di Zoom 1 sampai 10 dapat ilmu berapa di sini?
Oke, jos Om 10. 10, 9. Oke. Oke, 9. Nah, testing itu pakai GMV Max ROAS atau auto? Kalau aku sih testing biasanya pakai auto, Kak. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Investasinya berapa Mas? Insya Allah sangat-sangat terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Terjangkau, jauh lebih terjangkau daripada pengalaman yang sudah saya keluarkan, budget uang yang sudah saya keluarkan selama ini. Teman-teman nggak perlu lagi boncos puluhan juta kayak saya, nggak perlu spending iklan ratusan juta miliaran kayak saya. Terus tinggal contek aja strateginya kayak gimana, tak bocorin semua di workshop gitu teman-teman. Jadi ini bukan workshop untuk menjadi kayak instan ya teman-teman ya. Ini bukan workshop untuk hasilnya cepat ya. Ini workshop kelas saya dari dulu tak bangun memang hanya 1% yang berhasil dan biasanya 1% itu dia praktek gitu teman-teman. Itu aku nggak bisa menjamin semuanya berhasil gitu karena tergantung dari teman-teman mau praktek apa enggak. Realitanya, Masya Allah, saya praktekkan di kategori yang berbeda, ternyata works teman-teman. Dan itu juga sudah dipakai di teman-teman yang lain, di ratusan member lain yang testimoni, dari nol, bahkan dari nol bisa sampai 100 juta per bulan. Kayak gitu teman-teman. Oke, jazakallah khair. Semoga apa yang saya share kali ini tuh bisa bermanfaat. Oke, link kelasnya di mana Bang? Bisa cek link di bio Kak. Buat teman-teman yang apa namanya, buat teman-teman yang apa namanya di Instagram bisa cek link di bio aja. Cek link di bioku ada materinya daging semua. Oke, mau ke workshop tapi masih nol banget. Gimana Mas? Jangan nol-nol banget lah. Paling enggak pernah pasang iklan gitu. Ikut workshop banyak sih yang dari nol banyak. Kalau dari nol mungkin bisa ikut di online saya. Apa kelas online saya boleh. Bisa nanti apa namanya di offline lebih nguatin lagi materinya. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman Instagram bisa cek link di bio ya. Mana voucher diskon workshopnya Mas? Oke, habis ini tak share di status ya. Tak share di status ya, status Instagram teman-teman yang Instagram ya. Teman-teman yang ada di webinar di Zoom nanti bisa minta Mbak Asfi ya. Ada promo khusus buat teman-teman yang join hari ini nanti di-share di grup ya. IG-nya apa? Oke. Oh, maksudnya baru bangun toko bisa. Selama teman-teman mau belajar insya Allah bisa sih gitu. Gitu. Kalau pengen online dulu aja gitu. Baru materi di offline gitu teman-teman. Oke, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Ini tak balikan lagi ke Mas Bayu nggak Mas nih Mas? Apa langsung aja Mas? Kita tutup Mas. Boleh sebentar. Buat mungkin yang di Zoom ya, khusus yang di Zoom Oke, masih ada. mungkin udah tidur nih Mas Bayu. Buat teman-teman yang di Zoom Meet ya, ada berapa orang nih? Yang di Zoom, Cek. teman-teman nanti Nggak bisa kedengeran hubungi aja kalau. Mbak Asfi yang ada di grup ya, grup WhatsApp ya teman-teman ya. Di grup WhatsApp yang ada di grup WA langsung japri aja Mbak Asfi ya teman-teman ya. Workshopnya sekali ikut apa harus berkali-kali? Sekali aja sehari teman-teman ya. Oke, kalau pengen nguatin, kalau pengen komunitasnya, nanti yang teman-teman ikut workshop tak kasih komunitas Telegramnya juga. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya juga di Telegram ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ikutan workshop offline-nya, teman-teman nanti ikut join juga ke member yang ada di ini nih. Member Telegram juga ada 7 ribuan member teman-teman. Kita sharing-sharing bareng di sini. Bareng aku langsung kita juga ada bedah dashboard tiap pekan ya kalau aku sehat. Kalau aku sehat nggak ada halangan, insya Allah setiap pekan aku bedah dashboard aku, makanya aku selalu update terus di ini ya teman-teman gitu. Oke, Nonya mana? Oke, Kak Teh Yuli bisa cek link di bio aja Kak. Gitu ya teman-teman, jazakallah khair, semoga bermanfaat kali ini. Mas Bayu bisa Halo, langsung saya halo. tutup apa balik ke Mas Bayu dulu Halo, Mas? halo. Nggak Oke kedengaran langsung aja tuh. ya. Oke, oke. Terima kasih. Nggak Semoga kedengaran. 1 jam ini bisa jadi wawasan baru buat teman-teman, 1,5 jam. Semoga yang punya hutang bisa segera terlunasi hutangnya dari bisnisnya teman-teman. Jazakallah khair. Yang punya tanggungan semoga selalu diberikan kelimpahan rizki yang berkah barokah. Setiap bulannya omsetnya naik teman-teman. Nggak kedengeran kah Mas? Oke, oh nggak kedengeran. Jazakallah khair. Semoga bermanfaat.
Khairul kalam, saya tutup sekalian ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, teman-teman yang lain bisa dengar suara saya nggak yang ini? Izin pamit, teman-teman. Mas Madi sepertinya nggak bisa dengar suara saya. Ya Mas Madi nggak dengar ya? Nah, ya nggak dengar Mas Madi. Di gitu tuh, Stop share. Mas Madi nggak dengar berarti. Nggak dengar suara saya, Iya, Mas. iya. Ya Aman, oke, aman, aman. jadi tadi ya untuk yang berminat untuk workshop, nanti ini kan dari Creatify semua ya, nanti ada di grup atau bisa langsung ke Mbak Asfi ya, CS kami. Suaraku sih nggak Saya, denger gimana, Mas. Mas, Saya pamit dulu ya, Mas. siap-siap. Speakerku sing agak error iki. Oke, Mas Madi nggak bisa dengar. oke. Pamit dulu Mas Bayu. Siap, Oke. matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini udah pada cabut. Jadi untuk yang berminat nanti silahkan ke CS Creatify langsung ya. Nanti ada promo khusus, bilang aja ke Mbak Asfi nanti ada diskon spesial untuk teman-teman. Cuma tinggal berapa hari lagi soalnya, ya Sabtu Minggu ini. Ini besok udah Kamis, Jumat, Sabtu. Nah yang Jakarta, kalau kota-kota lain nanti juga akan ada habis Lebaran insya Allah. Kita sudah merancang mau ada roadshow karena banyak yang butuh, banyak yang minta di kolamnya Mas Mahdi ya. Jadi nanti kita akan ke beberapa kota di Jawa. Jadi stay tune ada. Nanti juga ada webinar-webinar lain di grup. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya sudah ikut sampai jam segini. Nanti ditunggu aja infonya di grup dan di CS tempat teman-teman daftar kemarin. Semoga bermanfaat malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya di webinar malam hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.